Halo, selamat datang kembali di channel Iqbal Hanur. Seperti biasa, kita akan membahas teknikal saham yang mana ini sangat membuat depresi investor maupun trader saham baru-baru ini. Kalau saya memang dari akhir tahun kemarin udah skeptis nih terhadap market yang akan terjadi di tahun ini. Dan kali ini kita akan berbeda dan saya akan memberikan sebuah insight terbaru untuk teman-teman agar menambah wawasan terbarunya. Dan seperti biasa kita lihat dulu hasil IHSG hari ini dan di penutupan close di hari Februari akhir di tanggal 28 kemarin di hari Jumat. Yang mana itu tidak sesuai dugaan saya yang seharusnya ada sedikit pantulan tetapi malah dihantam junam parah ya. Padahal di lalu ya 2 minggu lalu itu saat saya bilang nih Jumat bakalan naik beneran naik lalu lanjut turun lagi. Tapi kemarin nggak ada dikasih napas, memang dihajar turun. Oke, seperti biasa kalau kita lihat dari ini ya. Nah, kemarin di hari Jumat itu ISG ditutup, waduh 3% ya, ini parah di dalamnya nih. Terus ini juga LQ45 3,8% dan tidak ada indeks satupun yang di Indonesia saat ini yang menghijau ya. Parah nih. Dan kalau kita lihat dari data dunia ya, justru dari Amerika sendiri kan itu naik. That's why kenapa orang investor saham kebanyakan lari ke saham US untuk saat ini, bukan saham di Indonesia. Jadi saham US atau di saham China itu mereka sekarang larinya ke sana. Nah, kenapa nggak Jepang gitu ya? Ya karena Jepang lagi naikin suku bunganya. Mereka lebih interest untuk ngebeli yen Jepang daripada sahamnya. Nih kita lihat di Inggris juga naik, Prancis juga naik, sedangkan ya di Shanghai ini Jepang ya saya baru saja bilang tadi juga hancur, Hang Seng ini Hong Kong lagi merah juga. Dan kalau kita lihat dari transaksi asing yang udah all market ya, kemarin di hari Jumat itu outflow-nya 2,91 triliun. Dan kalau kita lihat secara 1 bulan ini udah 18 triliun yang udah keluar ya. Kacau ini. Tapi ya teman-teman semuanya ya sebelum saya akan membahas saham teknologi kali ini ya yaitu ada Goto, Buka, MTech, WiFi dan juga ada MTDL ya. Saya akan membahas dulu kenapa ini uh, bursa kita ini bisa turun. Yang pertama, yang paling terpenting di sini saya akan membahas dari segi moneter. Karena kalau kita lihat dari data kemarin ya dari The Fed ini kita lihat kalender ekonominya. Nah, ini ada indeks PCE ya, indeks harga belanja personal gitu. Nih dua nih yang mana secara tahunan ini sesuai ekspektasi itu menurun. Dan juga tetapi dari secara bulanan ya 1 bulan ini ternyata sesuai ekspektasi juga itu telah naik. Jadi intinya teman-teman semuanya ya. Nah, kalau ya yang akan imbas ini bentar. Kita balik lagi. Nah, kalau data PCI ini sebenarnya untuk sebagai acuan para investor untuk keputusan The Fed pemotongan suku bunga nanti ditahan atau dinaikin gitu kalau ini parah gitu kan. Tapi antara dua nih, apakah dipotong atau ditahan suku bunganya. Jadi salah satunya ini. Nah, kalau kita lihat secara tahunan kan ini turun, artinya itu akan ada efek keputusan suku bunga nanti itu dipotong gitu kan. Tetapi kita lihat ternyata dalam 1 bulan ini menjadi acuan juga bahwa ini bakalan eh, bisa membuat skeptis para investor nih. Ini kalau misalnya dalam 1 bulan ini naik, kalau bulan depan ini naik juga, ya kacau nih gitu kan. Tetapi dari si Powell sendiri ya, ketua The Fed ya Federal Reserve bilang bahwa dia akan menunggu data-data yang lagi lebih lanjut untuk kedepannya. Nah, The Fed mungkin akan melihat lebih banyak bukti bahwa tren inflasi benar-benar menurun sebelum memutuskan pemotongan suku bunga. Karena yang kita lihat ini kan banyak gitu kan, misalnya ada PPI, uh,
sama CPI gitu kan, Customer Price Index gitu. Jadi banyak data yang diperlukan, bukan hanya ini. Dan kalau kita lihat dari kalender ekonomi untuk besok di hari Senin itu cuman ada di Indonesia, yaitu data inflasi tadi saya lihat ini. Mana ini ya? Nah, ini ada uang beredar M2, ini nggak penting ya. Oh ya, sorry sorry, saya salah tekan. Untuk di minggu depan ya, ini berarti ini hari Senin ya. Nah, ada penantian data inflasi secara tahunan dan juga secara bulanan. Seandainya ini inflasi kita itu menurun ya, bisa jadi eh, Bank Indonesia itu jadi lebih bimbang untuk memangkas suku bunganya atau menahan. Karena bagi saya ya, kalau jadi gubernur Bank Indonesia ini bingung nih, karena mau nggak mau harus ngikutin The Fed juga kan. Kalau misalnya ini inflasi kita naik secara tahunan, bagi saya itu nggak mungkin, pasti turun gitu. Tapi secara bulanan bisa jadi itu ada kenaikan. Nah, tapi kita lihat dulu datanya bagaimana nanti. Dan akan saya jelasin di video selanjutnya. Dan juga tidak ada satupun data penting untuk di minggu ini yang keluar dari The Fed ya. Walaupun di sini udah ditandai bintang 3, bagi saya itu tidak terlalu berpengaruh ya, kecuali kayak ada PPI, CPI. Nah, itu baru penting gitu, atau VMMC. Nah, oke, langsung jadi kita ke saham yang pertama. Nanti kalau misalnya ada teman-teman yang ingin bertanya, Bang, ini cara ngebacanya gimana? Nanti saya bikin khusus teman-teman semua dalam playlist makroekonomi ya. Oke, langsung jadi kita ke saham yang pertama, yaitu ada saham Goto itu yang telah menurun sebesar 1,31%. Oh ya, saya lupa, bentar. Nah, kemarin kan kita bikin proyeksi ya bahwa ISG ini bisa dia turun ke 6.262 hingga 6.220. Dan ternyata hari ini di close 6.270, sudah menyentuh yang udah kita bikin kemarin. Tapi menurut saya ini ada sedikit pantulan ya, nggak mungkin sedalam ini jatuhnya. Pasti ada dikasih nafas lah besok ini dari Senin. Karena menunggu data inflasi Indonesia yang udah kita lihat tadi. Jadi kalender ekonomi Indonesia tadi itu ditunggu kan. Nah, menunggu sebelum jam itu nah ini dia. Nah, ini jam 11 ya. Pagi pasti ada sedikit dikasih nafas dulu lah sama asing maupun retail sebelum data inflasi itu keluar. Saya nanti data inflasi itu turun ya, yang sesuai saya bilang sebelumnya, itu pasti ada rebound di IHSG. Tapi ternyata kalau misalnya jam 11 nih data inflasi keluar gitu, dan ternyata itu data inflasinya itu naik ya dari secara tahunan maupun bulan, ya pasti di sesi kedua besok nih bakalan dihantam lagi lebih jauh ke bawah. Nah, bagaimana skenario terbawahnya kalau misalnya dihantam itu bisa di 6.086. Tapi kita lihat dulu data inflasi Indonesia ke depan seperti apa. Oke, ini bahaya juga untuk ISG. Ya langsung saja kita balik ke saham Goto yang melemah 1,31%, dan dari asing ini udah outflow sebesar 81 juta lembar. Artinya dalam 2 minggu ini Goto ini udah banyak dibuang oleh asing. Langsung saja kita melihat dari sahamnya, kalaupun asing masuk tadi kita lihat kan itu dikit tuh jumlahnya dibandingkan jumlah dari distribusinya. Ini kedepannya Goto masih ada ya kejatuhan. Kita bikin trennya dulu ya. Nah, ini berbahaya nih teman-teman kalau kondisi seperti ini. Kenapa Goto ini bisa bertahan ya di sini? Karena ini merupakan garis bumi ya, atau horizontal line-nya. Atau kalau dalam semua konsep ini namanya order block. Makanya that's why dia itu bertahan. Tapi ini Goto chance dia untuk turun lagi nih ada.
ke garis trennya lagi. Ini case-nya kayak saham Raja yang udah pernah saya predik nih. Nah, ini keempat nih bisa jadi ini lebih jebol ke bawah, baru dia kembali naik ke sini. Nah, struktur marketnya untuk Goto ini seperti ini. Jadi apakah ini konfirmasi untuk buy? Bagi saya belum ya. Karena kembali lagi ini Goto sekalinya asing keluar kan ini di close merah tuh ya. Jadi lebih berbahaya untuk Goto. Hati-hati kalau misalnya ini beneran seperti ini polanya, ya teman-teman baru bisa ngebuy dengan kondisi IHSG yang udah bisa dikonfirmasi untuk rebound. Jadi kita harus menunggu data-data dari The Fed maupun Bank Indonesia untuk di hari Senin nanti. Karena kan saya udah ngajarin kalender ekonomi nih. Jadi teman-teman harap bersabar dulu, jangan entry sama sekali. Oke, langsung jadi kita ke saham yang kedua, yaitu ada saham Buka yang hari ini ditutup melemah sebesar 6,99%. Kasihan banget nih Buka. Dan kalau kita lihat dari transaksi asing, cuman di hari Rabu ada akumulasi sebesar 2 juta lembar. Dan ya, asing ini keluar masuk dibuka ya. Artinya mereka keluar masuknya berdasarkan dari teknikal, bukan dari fundamental si perusahaan tadi. Karena kalau kita lihat dari fundamental perusahaan ini buka udah kacau kali. Ya karena mereka udah tutup nih all shopnya, jadi tinggal lapak jual pulsa. Kan lucu tuh. Nah, makanya kan kita bilang nih, ini Bukalapak bisa jadi kalau setelah naik ini di bawah turun. Ternyata Buka setelah dia naik, ini dihajar brutal naiknya ya sama asing tadi. Nah, kalau kayak gini modelannya ya teman-teman semuanya ya. Ini masih bisa dibawa turun kembali. Kemana arahnya? Nah, ini area fair value gap. Ada yang udah pernah saya bilang di IHSG dan ternyata terbukti benar kan. Nah ini Buka masih bisa dibawa ke sini. Tapi seandainya nanti Buka ini setelah mantul di sini ternyata ada rejection ya, mereka ingin ngebilik lagi. Ini Buka bisa kembali ke sini lagi. Tapi disclaimer on ya teman-teman harus memasang yang namanya stop loss. Nah, teman-teman harus memasang yang namanya stop loss. Dan jangan karena saya bilang sini ada konfirmasi nih ini misalnya ini udah sampai nih jatuh. Ternyata di sini ada konfirmasi untuk menahan harga, asing masuk, teman-teman bisa beli ya silakan gitu kan. Ini bisa ke area sini sekitar di 140. Cuman perlu diperhatikan lagi dari 127 ke 140 kita harus namanya memasang batasan stop loss. Jangan sampai kalau kita nggak masang nama SL tiba-tiba jatuh ke bawah misalnya kan ke 112. Artinya yang seharusnya rasio kita itu 1:2 atau 1:3 malah jadi 1:1 ya kan, gede malah kerugian teman-teman yang teman alami. Oke langsung aja deh, ini untuk Buka ya kedepannya. Jadi Buka ini ya kita ngelihat flow-nya itu berdasarkan analisa teknikal lagi, bukan berdasarkan fundamental. Beda sama BBRI dan beberapa saham big bank. Jadi perbedaannya kalau market cap gede itu kita harus memperhatikan bagaimana pergerakan fundamental dan makroekonominya tadi, bukan dari segi teknikal. Tetapi kalau saham-saham kecil gini ya, market cap yang kecil ini, yang fundamental itu udah gak guna lagi, hanya berdasarkan teknikal dan bandarmologi. Oke ya, itu untuk Buka. Langsung jadi kita ke saham yang ketiga yaitu ada MTEK ya, yang hari ini ditutup melemah sebesar 3,53%. Dan kalau kita lihat transaksi asing ada sedikit akumulasi sebesar 4 juta. Ini lumayan gede nih daripada 1 minggu ke belakang. MTEK ini saya rasa mungkin harganya di bawah sideways dulu ya. Berarti pola MTEK ini asing masuk, retailnya keluar. Nah kan harganya di bawah sini dulu. Tapi kalau MTEK ini berhasil naik ya, kembali naik, ini bisa ke sini dulu ke 595. Dan untuk MTEK ini karena asing sama retail ini saya lihat polanya kompak, ini akan stay bertahan di 545. Padahal di IHSG ini kan udah jatuh nih selama 1 minggu, tapi MTEK ini selama 3 hari belakang Jumat, Kamis sama Rabu yang jatuhnya brutal itu bisa bertahan. So ini bisa indikasi MTEK kedepannya masih tetap akan rally atau akan naik. Nah kalau kita bikin ini MTEK bisa nih kembali menuju ke 595 atau di 625. Tapi hati-hati teman-teman semuanya, kalau misalnya MTEK ini dibawa turun, ini bisa turun sampai ke 456 atau ke
474 ya. Saya tandai dulu biar nanti teman-teman gak lupa. Nah ini untuk MTEK ya, hati-hati. Ini belum ada konfirmasi karena ini kan candlenya candle doji teman-teman ya. Dalam waktu dekat ini saya rasa 595 nanti baru dibawa turun kembali ke 476. Itu untuk MTEK ya, hati-hati ya. Keputusan di tangan masing-masing ya teman-teman semuanya. Tapi saya lihat ini oke sih karena asing nih masuk 4 juta lembar di kondisi ISG yang langsung minus satu hari itu 3%. So saya rasa ya ini MTEK bakalan ada rebound ke harga 595. Oke? Kita langsung saja ke saham yang keempat yaitu ada WiFi. Yang telah kita ketahui kemarin itu udah arah berkali-kali dan hari ini justru ditutup koreksi sebesar 7,39%. Kalau kita lihat dari transaksi asing itu ada sedikit distribusi sebesar 518.000. Cuman yang salahnya di hari Kamis kemarin ada 29 juta itu yang keluar. Berarti saham WiFi ini yang udah naik nih retail lah yang ngepom-pom harganya nih. Apakah ini dari Mandiri, CC, MG? Ya, saya rasa seperti itu. Ini saya bilang kan naik nih. Ya, kalau skenario kayak gini teman-teman perlu gambling sih jadinya kayak gini saya bilang. Ini gambarnya saya bikin aja ya. Kalau kayak gini kan teman-teman susah nih ngebacanya ya. Jadi saya kasih trik biar lebih mudah ya. Teruntuk teman-teman yang pengen besok di saham IPO, kita rubah candlenya tuh ke Heiken Ashi. Sama aja ya khusus IPO. Nah, jadi ini MTEK kedepannya saya rasa antara dua nih. Ini bisa dibawa turun dulu ke sini ke 1900 dan kembali lagi naik ke 2600. Tapi menurut saya ini sama kayak saham TPIA. Saya dulu pernah proyeksi saham TPIA tuh benar jatuh ya. Tapi waktu itu harganya naik terus tuh. Nah, harganya naik terus untuk di TPIA kemarin dan baru kemarin di bulan Januari entah Desember akhir itu TPIA baru dia koreksi sesuai yang udah saya bikin kemarin. Nah, kita lihat dulu TPIA kemarin saya kayak gini polanya. Kita rubah candlenya. Nah, kemarin kan ini naik terus nih. Saya pernah rekomendasi saham atau tuh di grup saya. Ini bulan April ya, ada sama bulan Juni. Ini naik terus kan saya bingung nih. Seharusnya bisa kembali lagi ke 4.650 untuk saya entry kemarin. Dan ternyata baru di bulan November akhir ya itu baru nyentuh area entry saya itu kayak aduh karena saya nggak sempat ngebaca TPIA saya lupa akhirnya saya lupa untuk entry seandainya kemarin saya entry itu ya di 6.000 nah 6.500 apa nah ini saya TP di sini aja deh nah di area resistennya saya udah untung 29% kemarin seharusnya di TPIA. Nah oke. Ya ini mirip-mirip ya untuk MTEK ini MTEK MDTL MTDL bentar oh WiFi maaf. Nah untuk WiFi ini pola mirip nih sama kayak TPIA dia bakalan ada penurunan karena asing kemarin udah buang besar nih di hari Kamis. Mereka udah jual barang nih retail udah nyangkut nih di pucuk kan mereka sekalinya ngebuang barang dan hari Jumat itu terjadi kepanikan akhirnya ini di close harganya. Dan untuk WiFi ini bisa dibawa jatuh ke 1735 atau 20 atau ke 1895 baru nanti ada pantulan kembali itu untuk di WiFi. Tapi ini perlu berhati-hati ya teman-teman semuanya. Lalu yang terakhir kita ada saham MTDL yang hari ini ditutup melemah sebesar 4,13%. Kalau kita lihat dari transaksi asing ini ada akumulasi. Bagus nih ya untuk MTDL. Kita lihat langsung saja chartnya bagaimana.
MTDL ada sedikit akumulasi tetapi terjadi penurunan. Ya, ini kalau kita lihat seperti ini. Nah, kita lihat nih area demand-nya nih untuk MTDL ada di sini. Di 580 ini udah pas kali ya untuk area demand-nya. Nah, area support terkuatnya tuh di sini. Jadi menurut saya MTDL ini ya, ini bakalan ada dua nih. Apakah dia bisa naik karena ada akumulasi tadi ya, dia bermain di sini sebelum dia akan kembali naik lagi ke atas, atau ya skenario keduanya MTDL ini bisa dibawa turun. Nah, tapi dia bermain di sini. Di sini kembali kan, nah, baru dia keluar retest, baru dia naik. Jadi ada dua nih untuk skenario struktur di MTDL ini. Karena ini nih kalau udah pola seperti ini ya, kita harus ada menunggu konfirmasi ya untuk ini berikut nih bertahan baru dia naik, ada akumulasi dari retail maupun asing, itu baru oke. Tapi kalau ini misalnya seperti ini kan masih gantung ya teman-teman, ini bisa jadi jatuh. Ini case-nya sama kayak di koin Wave. Waktu itu saya koin kripto ya, altcoin ini Wave ya. Waktu itu saya proyeksinya ini bisa jadi ini naik, tapi waktu itu market BTC lagi oke, tapi tiba-tiba BTC itu crash, wave-nya pun ikut masuk ke area order block-nya ini, bahkan lebih parah. Oke, itu untuk MTDL. Oke ya. Untuk teman-teman semuanya, terima kasih telah menonton video saya ini. Kalaulah memang ada permintaan, request dan segala macam, langsung saja di kolom komentar. Dan teman-teman yang udah komentar di video saya yang kemarin, saya terima kasih. Dan tentunya saya akan memberikan yang terbaik untuk para investor maupun trader di Indonesia ini. Tunggu video-video saya selanjutnya, dan untuk video saya ini jangan lupa like, subscribe, aktifkan notifikasi bell dan loncengnya agar teman-teman itu dari saat saya upload langsung bisa lihat video saya ini dan mendapat insight atau wawasan terbaru. Karena saya bukan hanya dari segi analisa teknikal harian, tapi saya akan memberikan wawasan terbaru untuk teman-teman semua yang telah menonton video saya ini. Seperti biasa, salam gacor.